Dalam 3 hari terakhir ini, lebih dari 8.000 kendaraan melintasi kawasan Mendalo, Muaro Jambi. Arus balik setelah Hari Raya Idul Fitri di Terminal Alam Barajo, Kota Jambi meningkat. Satlantas Polres Sarolangun memantau sopir batubara untuk taati aturan larangan beroperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Kami kembali menjumpai Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Jumat 28 April 2023. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Farah Modina. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, pasca Idul Fitri, arus lalu lintas di kawasan Mendalo, Kabupaten Muaro Jambi ramai dilalui kendaraan. Tercatat sejak 3 hari terakhir ini, sekitar 8.000 kendaraan melintasi kawasan ini. 6 hari setelah puncak Hari Lebaran Idul Fitri, arus balik di kawasan Mendalo, Kabupaten Muaro Jambi ramai dilalui kendaraan pemudik. Sejumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4 melintas di jalan penghubung antar provinsi dan kabupaten kota. Kepala Pos Pelayanan Arus Mudik Citra Raya Polres Muaro Jambi, Ibda Ibrahim, menyebutkan peningkatan jumlah kendaraan mobil dan sepeda motor terjadi sejak 3 hari terakhir, dengan jumlah sekitar 8.040 unit kendaraan. Potensi peningkatan jumlah kendaraan yang melintas terjadi di malam hari. Diprediksi peningkatan arus kendaraan akan kembali meningkat beberapa hari ke depan. Sementara peningkatannya terjadi di tanggal 26 April, yaitu H+4 kemarin, yaitu sebanyak 8.040 kendaraan. Ini dua jalur lintas, Bang? Ini 2 jalur lintas, yaitu menghubungkan jalur lintas tengah dan lintas timur, yang dilalui pemudik, baik yang pergi maupun pulang. Kalau untuk jalur alternatif mempercepat jalur mudik, kita memiliki jalur, salah satunya jalur di Citra Raya ini yang menghubungkan antara Kabupaten Muaro Jambi dan Batanghari. Juga bisa untuk ke Provinsi Sumatera Barat Sampai ke Aceh. sampai ke Aceh, dan juga bisa juga ke Bengkulu. Bagi para pemudik tujuan Padang, Sumatera Barat hingga Aceh yang melintasi di jalur penghubung lintas tengah, diimbau dapat menggunakan jalur alternatif Citra Raya karena dapat mengurangi jarak tempuh sekitar 2 jam bila dibanding jalan biasa. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pasca Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, situasi dan kondisi arus balik kendaraan yang melintas di ruas jalan lintas Sumatera di wilayah Kabupaten Sarolangun ramai dan lancar. Untuk mengetahui kondisi terkini, kami terhubung dengan kontributor TVRI Jambi di Sarolangun, Edi Kusnadi. Edi, bagaimana pantauan terkini arus balik kendaraan yang melintas di wilayah Kabupaten Sarolangun? Silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih. Saat ini saya berada di Simpang 4 arah Jambi dan Jakarta. Untuk saat ini pantauan arus lalu lintas terpantau lancar dan justru melandai. Berdasarkan informasi dari Satlantas Polres Sarolangun, untuk perharinya kendaraan yang melewati pos Pam Singkut menuju wilayah Sumatera Selatan itu sekitar 1.800 unit kendaraan pribadi. Nah, untuk jalan lintas Sumatera sendiri ini untuk saat ini memang tidak terlalu begitu ramai, karena dalam beberapa tahun terakhir ini adanya jalur lintas Sumatera di wilayah timur menyebabkan jalur lintas Sumatera yang Sarolangun ini tidak jadi alternatif lagi para pemudik. Kebanyakan para pemudik itu justru melintas di wilayah Provinsi Timur dari Pekanbaru menuju Palembang. Untuk sementara ya, dapat saya laporkan untuk puncak arus balik berdasarkan prediksi dari Satlantas Polres Sarolangun untuk wilayah jalur mudik arus balik kendaraan menuju Kota Jambi antar kabupaten itu akan terjadi di tanggal 1 sampai tanggal 2 Mei mendatang. Demikian.
Baik Edi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Saudara, animo masyarakat berlibur lebaran ke Pulau Berhala masih tinggi meski di tengah cuaca yang tidak menentu. Kepada wisatawan yang berangkat diharapkan dapat mengenakan life jacket. Animo masyarakat berlibur ke Pulau Berhala jelang akhir pekan masa libur lebaran masih cukup tinggi. 5 hari setelah lebaran, tercatat ada sekitar 1.888 wisatawan yang datang, baik dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur maupun daerah lain yang menyeberang di tengah cuaca tidak menentu saat ini. Kepala Pos Pamnipah Panjang, Ibda Sumitra mengatakan, tinggi minat masyarakat berlibur ke Pulau Berhala ini terjadi 3 hari setelah lebaran. Dengan jumlah kunjungan tercatat sekitar 1.116 wisatawan. Mereka yang akan menyeberang ke Pulau Berhala berangkat dari pelabuhan Kecamatan Nipah Panjang menggunakan speedboat maupun kapal motor. Rata-rata dalam satu kapal pompong dan speedboat berisikan 20 hingga 30 penumpang. Dalam satu hari, kapal bisa 3 kali melakukan trip keberangkatan tergantung dengan kondisi muka air. Jasa travel air diminta untuk tidak membawa penumpang melebihi manifest yang telah ditetapkan. Ke Berhala dari Nipah Panjang kalau menggunakan speedboat itu hanya 1 jam setengah. 1 jam setengah. Nah, dan untuk menggunakan kapal motor diperkirakan 2 jam setengah. Jadi kami juga mengimbau kepada yang menggunakan speedboat itu harus lengkapi dengan jaket pengaman ya, pelampung pengaman. Di tengah cuaca yang tidak menentu akibat peralihan musim hujan ke kemarau, wisatawan yang berangkat diimbau untuk berhati-hati dan kepada jasa travel air untuk bisa melengkapi jaket pelampung. Mengingat kemarin baru saja ada kejadian kecelakaan kapal di perairan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Pasca libur Idul Fitri, 15 ASN pemerintah Provinsi Jambi menambah waktu libur. Hal tersebut menyusul adanya imbauan Presiden terkait penundaan perjalanan arus balik. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengimbau pemudik untuk menunda perjalanan arus balik pada 24 hingga 26 April 2023. Hal tersebut untuk menghindari puncak arus balik yang bisa menyebabkan kemacetan. Presiden Joko Widodo juga meminta kepada pimpinan daerah baik dari unsur ASN, TNI, Polri, dan lain sebagainya untuk memberikan keringanan berupa cuti tambahan bagi pegawai yang masih mudik. Terkait hal itu, ada 15 aparatur sipil negara ASN pemerintah Provinsi Jambi yang menambah waktu libur atau mengajukan cuti tambahan. Pasalnya, mereka masih ada di luar Provinsi Jambi karena melakukan mudik lebaran Idul Fitri kemarin. Selain masih di luar Provinsi Jambi, ASN yang menambah waktu libur tersebut juga beralasan ada salah satu keluarga yang sakit dan meninggal dunia. Sehingga pemerintah Provinsi Jambi memberikan keringanan sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia. Hambali menyebutkan pasca libur Idul Fitri kemarin, ada 37 ASN Pemprov Jambi tidak hadir tanpa keterangan. Pihaknya akan segera proses dan klarifikasi ke dinas terkait untuk proses lebih lanjut. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Baik saudara, arus balik di Terminal Alam Barajo setelah Hari Raya Idul Fitri di Kota Jambi meningkat. Terhitung sejak 3 hari terakhir, baik AKAP dan AKDP di pintu kedatangan, ada 11 bus dengan jumlah penumpang 147. Sedangkan keberangkatan 29 bus dengan penumpang 670 penumpang. Meningkatnya jumlah arus balik ini lantaran diperpanjangnya masa cuti oleh pemerintah pusat. Untuk mengetahui laporan selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor Yogi. Yogi, silakan dengan laporan situasi terkini di Terminal Alam Barajo. Baik, terima kasih para dapat saya laporkan di sini bahwa di arus balik di Terminal Alam Barajo 3 hari terakhir belakangan ini semakin meningkat. Hal itu menyusul lantaran ditambahnya perpanjang libur oleh Presiden Joko Widodo. Tercatat dari tanggal 25 April kemarin dalam kedatangan di pintu Terminal Alam Barajo sebanyak 1 bus dan 19 penumpang, dan di tanggal 26 6 bus dengan jumlah 88 penumpang, di tanggal 27 4 bus 49 penumpang, sementara untuk jumlah keberangkatannya sebanyak 11 bus
245 dan 8 bus 159 dan 27 April kemarin sebanyak 10 bus dengan jumlah penumpang 266. Untuk totalnya dari tanggal 1 April hingga tanggal 27 April kemarin, jumlah angkutan akap maupun AKD sebanyak 139 bus dengan jumlah total penumpang 2.137 penumpang dan jumlah keberangkatannya sebanyak 334 dan jumlah penumpang 707.867. Berdasarkan keterangan dari Kepala Terminal Alam Barajo mengatakan saat ini didominasi oleh akap, yaitu antar provinsi dan antar kota, yang dimana penumpang tersebut berasal dari Pulau Jawa. Namun demikian untuk situasinya aman dan terkendali di Terminal Alam Barajo. Baik, terima kasih. Kembali ke studio. Terima kasih dengan laporan Anda, Yogi. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pasca bulan suci Ramadan, jam kerja ASN pemerintah Provinsi Jambi kembali normal. Setelah dikurangi menjadi 32 jam per minggu selama Ramadan, kini kembali normal menjadi 37,5 jam per minggu. Pasca bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023, jam kerja aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi kembali normal. Sebelumnya jam kerja ASN dikurangi dari 37,5 jam per minggu menjadi 32 jam per minggu. Hal tersebut sesuai dengan instruksi Gubernur Jambi pasca pengurangan jam kerja saat bulan suci Ramadan. Kinerja ASN harus kembali optimal dan meningkatkan pelayanan serta mengedepankan kepentingan masyarakat. Jam kerja ASN kembali normal terhitung pada Rabu 26 April 2023. Sehingga ASN mulai masuk kerja pada pukul 7 pagi dan pulang 16.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, selama bulan suci Ramadan, ASN Pemprov Jambi masuk pukul 7.30 dan pulang pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Untuk ASN yang 6 hari kerja juga sudah kembali normal, seperti di rumah sakit, Satpol PP, dan instansi lainnya yang bersifat pelayanan publik. Selama bulan Ramadan, Pemprov Jambi memberikan toleransi kepada pejabat dan ASN dengan pengurangan jam kerja. Hal tersebut bertujuan untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Sopir angkutan batubara di wilayah Kabupaten Sarolangun diminta untuk menaati aturan dengan tidak melakukan mobilisasi kendaraan selama operasi ketupat berlangsung hingga tanggal 2 Mei mendatang. Satu pekan usai Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, kendaraan dan mobilisasi angkutan barang seperti batubara dan hasil perkebunan masih belum boleh melintas, baik di jalan nasional antar provinsi maupun jalan nasional antar kabupaten dalam provinsi. Kasat Lantas Polres Sarolangun AKP Marsani mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan di pos pam pelayanan di Kecamatan Mandiangin untuk memastikan kendaraan batubara tidak melintas. Sesuai dengan surat edaran dari Gubernur Jambi, kendaraan operasional angkutan batubara diperbolehkan melintas dan beroperasi pada tanggal 2 Mei 2023. Namun tanggal tersebut belum final karena masih menunggu instruksi dari Dirlantas Polda Jambi Kombes Pol Davi. Sebelumnya mobilisasi kendaraan angkutan batubara diberhentikan sementara waktu seiring adanya libur cuti Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Kita harapkan kepada pengelola, pemilik tambang, pengurus tambang batubara, pemegang DO dalam kaitan untuk hauling batubara di Jambi. Jadi kalau sebelum tanggal 2 ini memang belum boleh untuk kegiatan lintasan kendaraan berat. Tambang batubara hauling yang ke Jambi itu di tanggal 2, ya tanggal 2 sore. Tapi akan menunggu informasi lebih lanjut dari Pak Direktur Lalu Lintas Polda Jambi. Satlantas Polres Sarolangun memprediksi tanggal 1 dan 2 Mei 2023 akan terjadi puncak arus balik Lebaran di jalan nasional antar kabupaten karena berakhirnya libur sekolah. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Informasi selanjutnya, Saudara, hari kelima pasca Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, harga jual cabai merah turun drastis, sedangkan harga daging sapi dan ayam masih tinggi di PTM Muara Bungo.
Taman remaja di Jalan Haji Agus Salim, Kecamatan Julutung, Kota Jambi menjadi salah satu alternatif untuk menghabiskan sisa waktu libur lebaran. Petugas tiket Taman Remaja Robi Chandra mengatakan, pada libur lebaran setiap hari ada sekitar ratusan orang yang datang berkunjung, terutama pada sore hari. Diprediksi hingga hari Minggu objek wisata ini masih padat dikunjungi warga. Soalnya kalau dapat ya ramai lah ya kan, kalau dapat lebih dari penjualan tiket kita yang sebelumnya. Diprediksi kapan kan? Sampai hari Minggu. Iya. Objek wisata Taman Remaja ini menjadi salah satu tempat hiburan bagi masyarakat, terutama yang berdomisili di Kota Jambi. Fasilitas yang ada di Taman Remaja ini dilengkapi musola, toilet, dan panggung untuk menggelar acara. Selain itu juga terdapat beraneka ragam permainan seperti memancing ikan, mewarnai gambar dan karakter orang, mobil remote, skuter, dan lainnya. Mardon Junaidi, Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Setelah sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya hingga akhir April 2023 program Sungai Batanghari Bersih belum optimal dilakukan oleh pemerintah. Sesaat lagi. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, jelang pemilu dan pilkada serentak tahun 2024, penyelesaian target 100% tertib Adminduk pemilih pemula di Provinsi Jambi berjalan lambat. Jelang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, penyelesaian target 100% tertib administrasi kependudukan bagi pemilih pemula di Provinsi Jambi berjalan lambat. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, Arif Munandar. Dari total 67.000 jiwa pemilih pemula yang masuk dalam data penduduk potensial pemilih pemula atau DP4, capaiannya masih sangat kecil dari seluruh kabupaten kota. Lambannya progres perekaman data kependudukan ini terjadi karena sejumlah kendala, mulai dari masih rendahnya kesadaran para pemilih pemula hingga sulitnya akses perekaman di sejumlah daerah. Untuk langkah percepatan, Dinsos Dukcapil Provinsi Jambi meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah untuk gencar melaksanakan perekaman data kependudukan sesuai komitmen yang disepakati. Percepatan ini harus dilakukan untuk menjamin seluruh masyarakat dapat menyalurkan hak pilihnya melalui program jemput bola ke sekolah-sekolah maupun mengadakan perekaman di lokasi keramaian publik. Memang kita dari Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota ya sekarang lagi berupaya keras itu untuk target dalam rangka menghadapi pemilu ya, pileg, pilkada serentak di tahun 2024 ini ada potensi sekitar 60.000 anak yang akan memasuki usia 17 tahun yang berpotensi menjadi pemilih ya kan. Nah, memang sekarang progresnya sangat kecil. Pada tahun 2024, DP4 pada kelompok pemilih pemula di Provinsi Jambi terbagi menjadi dua bagian. Untuk pemilih pemula pada perhelatan pemilu secara total berjumlah 64.868 jiwa. Sedangkan pada pelaksanaan pilkada bertambah menjadi 67.303 jiwa. Rendiarta, TVRI Jambi melaporkan. Informasi seputar haji, Saudara, menjelang penyelenggaraan musim haji 1444 Hijriah, Kemenak Provinsi Jambi rampungkan proses perekaman biometrik dan paspor seluruh calon jemaah haji. Pihak kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi terus memantapkan persiapan penyelenggaraan musim haji 1444 Hijriah. Salah satunya dengan merampungkan proses perekaman biometrik dan paspor bagi calon jemaah haji. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab mengatakan, untuk perekaman biometrik calon jemaah haji sudah memasuki tahap akhir dan ditargetkan rampung sebelum awal bulan Mei 2023. Sementara itu, untuk pembuatan paspor, pihak Kanwil Kemenak memastikan seluruhnya sudah selesai berkat kerjasama yang dilakukan dengan pihak imigrasi Jambi.
Penyelesaian pembuatan paspor juga dipastikan untuk jemaah haji asal Kabupaten Batanghari, Sarolangun, dan Tebo yang tidak memiliki kantor imigrasi daerah. Wahyudi juga menyampaikan saat ini Kemenak sedang menunggu pihak kabupaten untuk mengirimkan paspor jemaah haji. Untuk selanjutnya dimasukkan datanya ke sistem Siskohat Kementerian Agama guna penerbitan visa. Dari data terakhir, sudah ada 2 daerah yang menyerahkan paspor, yakni Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kota Sungai Penuh. Kalau untuk paspor insya Allah selesai. Nah, biometrik sedang berlangsung dan sudah berada di penghujung ya. Di penghujung, tinggal beberapa lagi. Proses selanjutnya itu kabupaten mengirimkan paspor ke Kanwil Jambi. Sampai di Kanwil Jambi dilakukan MRTD. Di scan untuk dilakukan proses input ke Siskohat Kementerian Agama dan selanjutnya untuk dilakukan itu request visa. Pada tahun 2023 total kuota jemaah haji Provinsi Jambi mencapai 2.909 orang. 40% dari kuota tersebut merupakan jemaah haji lansia dengan rentang usia di atas 65 tahun. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Persoalan infrastruktur, khususnya jalan, masih menjadi PR besar bagi pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Salah satunya di ruas jalan Desa Nyogan yang menghubungkan 3 kecamatan yang kini rusak parah. Jika hujan dengan intensitas tinggi, ditambah luapan air sungai Batanghari, membuat ruas jalan di Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi terputus. Kondisi jalan ini berdampak buruk terhadap roda perekonomian masyarakat karena tidak bisa berjalan optimal. Keluhan ini tidak hanya disampaikan para petani, namun juga para pengendara yang melintas. Seorang pengendara, Tony, mengatakan kerusakan jalan sudah terjadi sejak 3 tahun yang lalu, namun hingga saat ini belum ada perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Sebagian warga berharap adanya perbaikan mengingat ruas jalan yang rusak menjadi lintasan masyarakat menuju 3 kecamatan, yakni Sungai Bahar, Bahar Selatan, dan Utara. Namanya jalan itu sebaiknya segera diperbaiki yang rusak seperti ini kan, karena jalan jelek ini pengaruhnya sangat banyak bagi masyarakat. Jadi ekonomi bisa melambat, juga akses hasil pertanian terganggu Bang ya? Ya sangat terganggu sekali kalau jalan jelek begini ya. Harapan yang sama juga disampaikan pengguna jalan lainnya. Mereka berharap perbaikan jalan dapat segera dilakukan, terutama pengerasan ruas jalan yang rusak. Selain pengerasan, diharapkan juga jalan tersebut dapat ditinggikan sehingga tidak terendam banjir lagi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, belum memberikan hasil yang optimal program Sungai Batanghari bersih yang digulirkan pemerintah Provinsi Jambi jalan di tempat. Hingga akhir April 2023, program Sungai Batanghari bersih yang digulirkan pemerintah Provinsi Jambi sejak awal tahun 2022 lalu sejauh ini belum optimal. Program yang dikhususkan untuk mengembalikan kelestarian air Sungai Batanghari itu seolah-olah jalan di tempat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Varial Adi Putra, mengatakan pihaknya sudah terus berupaya menjalankan sejumlah kebijakan dalam mendorong suksesnya program tersebut. Kurangnya partisipasi masyarakat hingga masih maraknya aktivitas penambangan emas tanpa izin menjadi kendala utama pemaksimalan program ini. Varial menekankan pada 2023 DLH akan fokus pada pemantapan koordinasi antar seluruh pemangku kepentingan. Langkah tersebut dilakukan untuk membangun kerjasama dalam memaksimalkan program Sungai Batanghari bersih. Langkah sosialisasi masih menjadi upaya yang akan terus dilakukan untuk menarik partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pelestarian Sungai Batanghari. Kita sudah mengambil langkah-langkah yang kemarin juga sudah bersosialisasi terkait dengan Batanghari bersih ini program ini. Memang harus kita lakukan, ini kan pekerjaan rame-rame ya, bisa kita hanya Dinas Lingkungan Hidup saja, tapi stakeholder yang terkait ini banyak. Oleh karena itu kami di tahun ini untuk berkoordinasi dulu dengan semua stakeholder yang terkait dengan ikon Batanghari bersih ini. Itu yang kami lakukan di tahun ini.
Berdasarkan data terakhir, indeks kualitas air Sungai Batanghari berada pada kondisi tercemar ringan dengan persentase 48,98%. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Budidaya ikan keramba di Kabupaten Batanghari saat ini cukup tinggi. Kendati demikian, pemerintah kabupaten secara perlahan akan berupaya mengalihkan budidaya keramba tersebut menjadi bioflok dengan cara memberikan bantuan peralatan kolam serta benih secara gratis. Potensi budidaya ikan keramba di Kabupaten Batanghari saat ini masih cukup menjanjikan. Namun seiring perkembangan teknologi, Pemkab Batanghari telah mempersiapkan peralihan budidaya ikan keramba menjadi bioflok. Salah satunya dengan memberikan bantuan secara gratis kepada para kelompok tani. Kepala Bidang Perikanan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Batanghari Andi mengatakan, jika tahun 2023 ini terdapat anggaran sebesar Rp775 juta yang bersumber dari APBD dan dana alokasi khusus untuk menyediakan 50 unit bioflok, terdiri dari pakan kolam maupun benih ikan. Pengalihan ini bertujuan mengurangi tingkat kerugian petani akibat sering terjadi musibah hanyutnya keramba ikan milik petani yang terbawa arus sungai. Sementara itu, rencana penyaluran bantuan kolam bioflok ini pun akan diberikan kepada petani di Desa Aro, lantaran wilayah itu menjadi sentra budidaya ikan keramba cukup tinggi di Kabupaten Batanghari. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Baik saudara, hari kelima pasca Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, harga jual cabai merah turun drastis. Sedangkan harga daging sapi dan ayam masih tinggi di pasar tradisional modern Muara Bungo. Pasca Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Masehi, cabai merah di pasar tradisional modern Kabupaten Bungo turun drastis. Saat ini, cabai merah dijual Rp28.000 per kilogram. Sebelum Lebaran dijual Rp40.000 per kilogram. Sementara itu, harga jual daging sapi masih tinggi. Seorang pedagang daging sapi di pasar tradisional modern Muara Bungo, Ujang Kumis, mengatakan, pasca Lebaran harga daging sapi masih cukup tinggi di kisaran angka Rp140.000 per kilogram. Seorang pedagang cabai merah, Tony, mengatakan harga cabai saat ini turun drastis karena pasokan melimpah namun pembeli sepi. Karena masih dalam suasana libur Idul Fitri dan warga masih banyak mudik Lebaran. Sedangkan jelang Lebaran harga jual daging sapi tembus di angka Rp170.000 per kilogram. Saat ini penjualan daging sapi pun masih sepi pembeli karena masih dalam suasana Lebaran. Kalau pasar Lebaran 16 jadi 15 ya. Ya. Jadi kalau sekarang 14 dengan 13 pas ya. Oh gitu. Jadi kalau sekarang tuh memang lah turun daging, memang kadang ada yang diet dan tidak kan. Jadi algolongan dan tambahin lagi. Tapi yang pastinya 13. Yang pastinya berapa sekarang, Pak? 14 ya, Pak? 1 kilo ya, Pak? 1 kilo. Saat ini harga jual daging ayam potong juga masih tinggi di angka Rp32.000 per kilogram. Sebelumnya dijual Rp28.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga sembako lainnya seperti telur ayam, cabai rawit, ikan air tawar, dan minyak goreng masih stabil. Pasca Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, pasar PTM Muara Bungo pun masih terlihat sepi dibandingkan hari-hari biasanya. Muhriandi, TVRI Jambi, melaporkan. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya dalam segmen Advertorial. Di antaranya, penjabat Bupati Sarolangun bersama tim BKPSDM melakukan sidak ke Rumah Sakit Umum Khotib Kuzuen. Anda kembali bersama Jambi hari ini dalam segmen Advertorial. Saudara, guna memastikan pelayanan kesehatan berjalan dengan baik usai libur Lebaran Idul Fitri, PJ Bupati Sarolangun melakukan inspeksi mendadak ke Rumah Sakit Umum Daerah Khotib Kuzuen Sarolangun di Desa Bukit, Kecamatan Pelawan.
Kunjungan PJ Bupati Sarolangun ke rumah sakit disambut Direktur RSUD dan seluruh pejabat di lingkup RSUD. Sidak PJ Bupati pertama melihat kondisi rumah dinas dokter, kemudian pelayanan di IGD, serta sal pelayanan. Kedatangan PJ Bupati bersama tim BKPSDM untuk memastikan seluruh pelayanan yang ada di setiap unit rumah sakit berjalan dengan baik, sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Selain itu, PJ Bupati juga meninjau langsung kondisi dan fasilitas rumah sakit agar terciptanya kenyamanan pasien. PJ Bupati Henryzal mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar, rumah sakit wajib memberikan pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat. Karena pemerintah mempunyai kewajiban penuh untuk melayani masyarakat. Untuk itu petugas kesehatan sudah diingatkan dan diminta terutama di bagian unit gawat darurat, jika ada masyarakat yang masuk agar mengutamakan pemberian pelayanan kesehatan. Jangan langsung menanyakan administrasi maupun rujukan. Nah subsidi cuma 1 tahun 12 miliar ya? 12 miliar untuk obat, segala macam, jasa dokter. Nah kapan kita nih mau nih kalau seperti itu? Nah mungkin ke depan kita ya pelan-pelan lah. Saya nanti akan bicara dengan BPK, tolong dalam sawahnya di mana? Kalau manajemen atau personil seperti apa gitu. Rumah Sakit Umum Daerah Khotib Kuzwain juga diminta untuk terus meningkatkan pelayanan dengan membuat terobosan baru tentang pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satunya menghindari penumpukan di bagian registrasi. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Petani padi di Desa Sekernan, Muaro Jambi terancam gagal panen akibat serangan hama burung. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini sesaat lagi. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, hamparan padi milik para petani di Desa Sekernan, Muaro Jambi sudah berusia 2 bulan dan mulai berbuah. Di masa berbuah ini, para petani kerap kali kewalahan menghadapi serangan hama burung. Para petani padi di Desa Sekernan, Muaro Jambi terancam gagal panen. Pasalnya padi yang baru berbuah diserang hama burung. Para petani berharap ada bantuan jaring pukat dari pemerintah agar padi yang berbuah tidak habis dimakan hama burung. Saat ini petani menggunakan alat tradisional untuk membasmi hama yang menyerang padi. Seorang petani, Tarmizi, mengatakan untuk membasmi serangan hama burung yang paling efektif adalah jaring pukat. Para petani khawatir dengan alat tradisional yang ada saat ini akan berdampak pada hasil panen yang tidak maksimal. Jadi sekarang ini dia menghadapi musuh yang paling besar, yaitu serangan burung. Jadi harapan saya ke depannya kalau ada bantuan dari pemerintah, itu termasuklah purkat, hama burung itu, hama siamak, belalang itu harus saya perlu membutuhkan bantuan. Jadi ke depannya ingin berhasil. Itulah harapan saya ke depannya. Hasil panen padi para petani di Desa Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi selain untuk dikonsumsi sendiri, juga dijual di pasar khususnya di Kabupaten Muaro Jambi. Dengan adanya serangan hama burung ini dikhawatirkan hasil panen padi milik petani tidak maksimal dan akan berpengaruh terhadap persediaan di Kabupaten Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, peringatan Hari Bidan Nasional tanggal 5 Mei 2023 diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan bidan kepada masyarakat. Profesi bidan sudah tidak asing di tengah masyarakat, karena bidan menyentuh langsung masyarakat, baik untuk proses persalinan dan memberi pelayanan kesehatan pertama. Peringatan Hari Bidan Nasional 5 Mei 2023 diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada masyarakat. Seorang psikolog menyebutkan bidan harus menguasai ilmu psikologis terhadap anak di dalam kandungan maupun anak yang sudah lahir, sehingga bidan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait perkembangan dan pertumbuhan anak dengan baik. Tak hanya itu, bidan memiliki tantangan tersendiri, khususnya di daerah pedesaan. Pasalnya, banyak masyarakat di pedesaan yang masih menggunakan dukun beranak ketimbang bidan
untuk membantu proses persalinan. Dan kemudian tentu juga dalam kapasitas mereka sebagai bidan, mereka juga dituntut untuk dapat menguasai segala ilmu-ilmu psikologis yang berkaitan dengan perkembangan anak, baik dalam janin maupun nanti ketika mereka telah lahir. Dan itu adalah sesuatu yang membuat mereka harus benar-benar menguasai ilmu tersebut, dan ini menjadi tekanan tersendiri. Belum lagi memang tantangan di masyarakat, terutama di daerah-daerah pedesaan, perkampungan yang jauh dari jangkauan informasi, itu mereka juga harus bersedia untuk dapat mensosialisasi. Ridwan menyebutkan bidan juga harus ramah dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat dalam membantu persalinan, khususnya bidan muda yang baru turun ke masyarakat. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, kawasan wisata Titian Orangkayo Mustiko Rajo Alam menjadi kawasan andalan yang dikunjungi masyarakat luar daerah selama Idul Fitri. Antusias masyarakat pendatang memanfaatkan hari Lebaran untuk mengunjungi tempat wisata Titian Orangkayo Mustiko Rajo Alam atau lebih dikenal WFC Tungkal Ilir cukup tinggi. Setiap sore hari selama libur Lebaran, kawasan wisata WFC dipadati masyarakat luar daerah. Seorang pengunjung, Fajar, mengatakan setiap Lebaran dirinya selalu berkunjung di kawasan WFC. Jarak menuju WFC tidak terlalu jauh dari kota Jambi, hanya butuh waktu 3 jam untuk dapat menikmati suasana WFC apalagi di waktu sore hari. Tapi Fajar berharap ke depan kawasan WFC bisa lebih tertata dan rapi, pasalnya masih ditemukan mobil atau motor masuk dalam kawasan WFC. Dari Jambi ke Tungkal mau lihat WFC. Nah, itu bagaimana tuh setelah melihat dari WFC? Ya, setelah melihat di sini pemandangannya bagus. Juga semakin dari tahun ke tahun ada perubahan juga kan. Dari tahun kemarin kan agak beda, nah sekarang udah agak beda juga kan. Dan juga kemarin kan agak sepi juga, sekarang udah main rame. Pengunjung lainnya, Saha, mengatakan meski baru pertama kali mengunjungi WFC pada momen Lebaran tahun 2023 ini, ia cukup menikmati panorama pesisir laut pantai timur Provinsi Jambi. Dari mana? Desa Tanjung Katung namanya. Tanjung Katung ya. Kita kesini ngapa mau nengok WFC atau apa nih? Mau jalan-jalan baik. Jalan-jalan baik, kami jalan baik. Jalan-jalan ya? Iya. Kayak mana Pak setelah melihat WFC ini? Bagus lah pemandangannya. Untuk masuk ke kawasan WFC dikenakan tarif retribusi Rp2.000. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Hari Raya Idul Fitri membawa berkah bagi penarik becak di Kota Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Para pemudik dan pengunjung memanfaatkan transportasi becak untuk berkeliling Kota Kuala Tungkal. Becak saat ini masih menjadi alat transportasi masyarakat yang ingin berkunjung ke WFC dan berkeliling Kota Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terutama saat libur Lebaran. Hal ini membawa berkat tersendiri bagi para tukang becak. Seorang penarik becak, Budi, mengatakan, sejak hari kedua Lebaran, kawasan WFC ramai pengunjung, baik dari dalam maupun dari luar daerah. Tak ayal para penarik becak memanfaatkan momen ini untuk mengais rezeki. Sementara itu, Alwi, penarik becak lainnya, bersyukur pada momen Lebaran ini banyak pengunjung yang memanfaatkan jasanya. Pada Lebaran kali ini penghasilannya meningkat dari hari-hari biasanya karena kendaraan roda 4 dilarang masuk ke kawasan WFC. Lumayan ramai. Ini dari hari apa agak kita stay sini? Minggu. Minggu ya. Berarti sangat terbantu lah bagi tukang becak sini ya. Biasanya sehari bisa dapat berapa Bang gitu pemasukan? Kalau Lebaran nih 100 lah. 100 ya. Berarti ditentukan enggak tarif untuk kesananya? Kan ada yang 15, ada yang 10 ya. Sementara itu, untuk masuk ke kawasan WFC yang menggunakan becak dikenakan tarif Rp10.000 sampai dengan Rp15.000. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Harga cabai merah di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu mulai stabil pasca Lebaran. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen Lintas Andalas usai pariwara. Berikut ini, tetaplah bersama kami.
Saudara, Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Bantuan langsung tunai yang diberikan kepada warga sudah diverifikasi. Melalui verifikasi itu diharapkan BLT yang disalurkan tepat sasaran. Pada tahun 2023, anggaran pada dana desa masih tetap ada untuk bantuan langsung tunai. Dikatakan Ridianto, perangkat desa Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Sakti, Pumi, Kabupaten Lahat, tahun ini pihaknya telah memverifikasi sebanyak 34 penerima BLT dari kalangan lansia, janda miskin, penderita disabilitas yang tidak bisa mencari nafkah lagi. Sehingga BLT dapat membantu meringankan beban mereka. Selain itu, proses seleksi penerima sudah dilakukan dengan unsur tripika melalui musyawarah desa khusus, sehingga para penerima BLT merupakan mereka yang layak dan membutuhkan. 300 per bulannya. 300. Jadi menerima itu per bulan 900. Itu bantuan untuk masyarakat gimana, Pak? Yang miskin. Miskin. Itu ekstrim. Miskin ekstrim. Oke. Yang belum mendapat bantuan lain, BPNT, Bansos, PKH maupun bantuan lain. Seluruhnya untuk Desa Pulau Panggung 34 orang. Rasna, warga penerima BLT, mengatakan ia sangat bersyukur karena masih menerima BLT sebesar Rp300.000 per bulan. Bantuan itu dirasa sangat membantu karena sudah lansia dan tidak bisa mencari nafkah lagi. Bagagi, duduk, maka tidak siap nih kusian, nih makanan. Nek kebutuhan saya lagi ya. Nek beli bekas. Ya ini makanan lah itu. Tinggalin misal Tinggalin misal. Iya nah. Memang lah. Surang. Umurku. Minta ada keperluan lagi. Tinggal lagi. Rivaldo Putrawansa, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Selanjutnya dari Bengkulu, harga cabai merah mulai stabil pasca Idul Fitri. Saat ini 1 kg cabai merah dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram. Harga cabai merah di Kabupaten Seluma sempat mengalami penurunan saat bulan suci Ramadan lalu. Harga per kilogramnya sempat menyentuh Rp20.000, setelah sempat naik di atas Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Saat ini harga cabai merah di pasaran kembali naik menjadi Rp25.000 per kilogram. Pedagang mengatakan harga itu stabil karena tidak terlalu tinggi atau terlampau murah. Penurunan harga yang sempat terjadi Ramadan lalu disebabkan banyaknya stok cabai lokal, ditambah stok dari luar Kabupaten Seluma. Itu harganya normal atau? Normal. Kan dari Lampung seluruh lokal juga ada. Lokal itu daerah sini, panenan sendiri itu lokal. Adapun cabai merah merupakan bahan pokok yang kerap terpengaruh suasana Lebaran dan mengalami perubahan harga. Kurangnya stok dari petani lokal ikut mempengaruhi harga jual di Kabupaten Seluma. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika SMB2 Palembang mengimbau masyarakat untuk mewaspadai angin kencang atau puting beliung pada musim pancaroba. BMKG SMB2 Palembang memperkirakan wilayah Sumatera Selatan saat ini sudah memasuki musim peralihan atau pancaroba. Potensi hujan lebat disertai angin kencang pada siang hingga malam hari kemungkinan masih terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Melihat kondisi ini, masyarakat dihimbau agar mewaspadai kemungkinan terjadinya bencana angin puting beliung yang dapat merusak atap rumah, merobohkan pohon dan papan reklame serta benda lainnya. Hampir setiap tempat. Jadi biasanya tanda-tandanya memang karena perubahan temperatur di siang itu dia lebih panas dan umumnya terjadi menjelang sore hingga sore hari. Hujan disertai angin kencang itu akan terjadi. Angin kencangnya bisa mencapai 25 hingga 30 km per jam. Contohnya jika beraktivitas di luar ruangan bisa menghindari daerah-daerah atau benda-benda atau bangunan
yang kurang tahan angin, seperti pohon, tiang, atau reklame, baliho, dan sebagainya. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, diperlukan kewaspadaan dengan menghindari berada di sekitar benda atau pohon yang diperkirakan mudah roboh. Sehingga ketika terjadi angin kencang disertai turun hujan dapat meminimalkan kerugian masyarakat dan mencegah timbulnya korban jiwa. Andi Muhammad Said, TVRI Sumatera Selatan, melaporkan. Sampai di sini saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ahmad Solihin. Saya Farah Maudina bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.